Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan komunitas dengan segmentasi Sanggar Sastra. Edisi malam hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Yang pastinya pendengar, untuk siaran kami kali ini kami informasikan kembali untuk Anda. Bisa Anda simak dan saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Dan nantinya kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan saja di berbagai platform yang sudah disediakan via telepon di 0711369977. Pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090 atau bisa juga mengisi live chat kolom komentar di YouTube kami, dan sembari juga bisa di like, di komen dan juga di share untuk siaran kita pada malam hari ini. Oke pendengar, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita di Sanggar Sastra edisi malam hari ini dengan topik generasi muda, merdeka dan berprestasi. Sudah hadir membersama kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada deklamator Sanggar Sastra dan pelatih teater Mandua Palembang. Ada Kak Albab Al-Khoir, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Kak Albab. Selamat malam. Oke, di sampingnya Kak Albab ada Rahmi Gonia. Ini peserta lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMK Negeri 1 Palembang. Halo. Halo. Panggilannya Malam, siapa? Kak. Malam. Rahmi. Oh Rahmi. Oke, yang terakhir yang pakai hijab ada juara 2 lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMA Negeri 17 Palembang, Kaira Raisa Putri. Halo. Halo Kak. Selamat malam. Panggilannya siapa? Selamat malam. Saya biasa dipanggil Kay. Kay. Ada Kak Albab, ada Rahmi dan juga ada Kay. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Ini pilih pribadi dan juga mungkin para pendengar yang mungkin sudah mendengarkan terlebih dahulu sebelumnya mungkin mau kenalan lagi, kita reminder kembali ya. Kita mulai dari Kak Albab Al-Khoir. Kak Albab saat ini lagi sibuk apa nih Kak? Ya, saya masih sibuk sebagai pelatih teater di Mandua dan juga di beberapa sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus. Iya. Akhir-akhir ini menjelang HUT RI ke-81 ini ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sanggar Sastra kah? Untuk Sanggar Sastra belum ada. Belum ada. Mungkin ada lomba-lomba Belum ada gitu. lomba ataupun kemarin itu sudah persiapan untuk penampilan tadi pagi untuk pengibaran bendera. Oh, pengibaran bendera. Wah, berarti ikut serta juga ya? Iya benar. Oke. Kalau Rahmi lagi sibuk apa Rahmi sekarang? Lagi sibuk sekolah aja Sekolah. karena udah masuk kelas 11 Oh, dan kelas harus 11. mempersiapkan diri untuk kelas 12 nanti. Betul, karena kalau udah kelas 12 kayaknya udah deket banget dengan lulus ya. Iya, karena saya juga SMK, nanti kelas 12 ada PKL. Selain PKL juga nanti kelas 12 kan ada TKA, makanya saya mempersiapkan diri dari sekarang. Oke. Kalau SMK ini berarti sekolah menengah kejuruan ya? Iya, Jurusan kejuruan. apa? Manajemen. Oh, manajemen. Wah, bakal keren dong. Amin. Oke. Nanti mau rencana untuk lanjut manajemen lagi kah? Nanti Insya di Allah. perkuliahan? Iya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Kalau Kay lagi sibuk apa Kay? Saya lagi sibuk sekolah aja Kak, sama kayak Rahmi. Di sekolah ikut organisasi apa aja Kay? Kalau saya ikut organisasi OSIS, intrasekolah. Tapi selain itu saya ikut ekstrakurikuler lagi, yaitu public speaking. Dan juga saya salah satu bagian dari duta literasi di sekolah saya. Wah, oke, ini juara 2 lomba baca puisi Sanggar Sastra Betul. loh dari SMA Negeri 17 Palembang. Jadi dari SMA 17 Kay sendiri yang ikut atau ada berapa perwakilan? Ada 3 perwakilan. Oh, 3 perwakilan. Alhamdulillah kami yang menang ada 2. Satunya adalah Kaila Nurul Iza yang kemarin sempat diundang juga ke sini. Dia meraih juara Harapan 2. Oke. Lomba puisi juga. Oke, Kay nyangka nggak sih Kay bisa juara 2 gitu? Sebenarnya nggak nyangka Kak, karena saat melihat pesertanya luar biasa banyak sekali, ada sekitar 75 ya, dan itu lombanya berlangsung dari pagi sampai ke sore dengar kabarnya. Wow. Jadi Kaira jam 12 itu udah pulang karena capek banget Kak ngelihatnya. Jadi kemarin setelah tampil ya udah deh pasrah aja mau gimana pun hasilnya, udah kasih yang terbaik, yang paling oke di panggung. Jadi ya berharap aja bisa luluh hati jurinya dan inget sama Kaira. Wow. Dan alhamdulillah ternyata kakak menang juara
juara 2 pas dapat kabar itu seneng banget. Seneng banget, betul. Karena memang betul loh, usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Betul. Oke, boleh bagi tips sedikit nggak sih? Kan kalau lomba baca puisi ini kan agak sedikit beda dengan lomba-lomba yang lain ya. Nah, kalau dari Kay sendiri nih, apa nih kira-kira yang harus dipersiapkan dengan matang kalau ikut lomba baca puisi ini? Oke, yang paling utama menurut Kay, yang harus kita persiapkan adalah pemahaman kita terhadap puisi yang ingin kita bacakan. Karena bagaimana kita menghayati suatu puisi jika kita nggak mengerti apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, betul kan Kak? Dan selanjutnya tentu aja yang perlu kita latih adalah vokal. Karena ya puisi itu apalagi ada bagian-bagian yang teriak-teriaknya, kalau nggak dilatih vokalnya nanti habis suaranya dan sakit banget. Maka Oke. itulah tadi Kaira persiapan vokal dan juga memahami inti dari puisinya. Oke, wow gitu pendengar. Luar biasa loh, karena memang vokal yang sangat dibutuhkan ya. Betul. Karena kalau power alam itu kayaknya memang lebih dapat feel-nya gitu ya, ketimbang kita pakai mikrofon gitu. Oke lah kalau gitu, langsung saja nih nggak sabar kita denger persembahan puisi dari mereka masing-masing. Yang pertama kayaknya Kak Pilih mau minta Rahmi deh. Rahmi dulu ya. Boleh, Oke, Kak. silakan Rahmi. Belenggu, karya Rita Rosihan. Dari endapan rasa, tersuling kenangan jiwa, berbalut jalinan mega-mega, terpancar melalui bawah sadarku. Ada keresahan, sementara waktu berpacu. Ada kepedulian saat asa mengangkasa. Masa iya? Tapi kemana luka itu? Luka yang merah menganga. Pedih sekali. Saat ragu putus asa, kau injak pori-pori kulitku. Kau cubit lalu berlalu, sambil membawa luka yang tertoreh sembilu asamu. Kemana ia? Akankah kau kenakan jubah merah? Atau kau akan lari sekuat kuda sembrani, menutupi kabut diri yang sendiri? Jangan, itu hanya kepalsuan. Masih ada tempatmu singgah pada hati dan keteduhan jiwa dirimu sendiri. Pedih sekali. Oke, wow, luar biasa sekali. Tadi judulnya apa tadi? Belenggu karya Rita Rosihan. Belenggu karya Rita Rosihan. Iya. Nah, oke. Kalau Kak Pilih boleh tahu itu maknanya apa? Dia nih tentang seperti sedang disakiti, dikecewai, seperti itu Kak, tentang puisinya. Oke, disakiti, dikecewai gitu ya. Dikecewai oleh seseorang. Jadi diluapkan dengan sebuah puisi. Iya. Wih, keren sekali nih. Oke, selanjutnya kita akan langsung dengarkan juga dari juara 2 lomba baca puisi Sanggar Sastra dari SMA Negeri 17, Kaira Raisa Putri. Sajak Bidak Putih, karya Jackson M. Amin. Nusantara adalah belahan papan catur raksasa yang membentang di jagat buana. Sementara kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang berdiri tegap, tegar, kekar. Depan yang paling depan, bermata jalang, berhati jantan. Langkah demi langkah ke depan, tak gentar sedikit pun, tak mundur setapak pun. Menghalang pandang serbuan hitam yang garang menantang.
Kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang bangkit menjerit, serempak mendepak, bahu membahu bersatu bersama raja, menteri, gajah, kuda, banteng. Demi kedamaian bumi pertiwi, demi sumpah palapa Gajah Mada, demi bara sumpah pemuda dalam Ika. Perjuangan kita adalah perjuangan catur yang panjang dan belum usai. Butuh pengorbanan, pemikiran dan pengolahan. Kita mesti terus melangkah ke depan, meski nyawa dipertaruhkan. Dengan baja merah membakar dada, dengan darah merah berteriak menggelora, getarkan aorta. Serang, lumpuhkan kubu pertahanan musuh, gayang hitam legam kebatilan, terjang aral melintang pukang. Hei, kau dengar titahku? Kau dengar seruku? Kita mesti terus maju ke depan, tak pernah patah, tidak pernah pecah, tak pernah mundur setapak pun. Tidak pernah, tidak akan pernah, tidak. Sekian. Wow, ini merinding dengernya ya. Oke, ternyata memang segerget itu baca puisi ya. Kayak memang betul-betul terjadi sesuatu dengan yang bacanya. Oke, selanjutnya ini yang paling gong sepertinya dari deklamator Sanggar Sastra dan pelatih teater Mandua Palembang, Kak Albab Al-Hoir. Silakan Kak Albab. Panjat Pohon Pinang, karya Z.A. Narasinga. Kita seperti menyaksikan permainan panjat pohon pinang di peringatan 17-an. Berpuluh orang berlomba memanjat pohon pinang yang telah dilumaskan. Saling mendahului, saling sikut, dan saling menjatuhkan. Setelah satu orang berhasil memanjat paling tinggi, yang lain berusaha membantu, membopong, membuat tangga-tangga dengan harapan nantinya mendapat bagian jatah hadiah. Setelah orang tersebut sampai ke puncak pohon dan bertengger di lingkaran hadiah, dia menyeringai bangga sambil sekali mengibaskan keringatnya. Ia tertawa terbahak-bahak, berteriak, mengucapkan sumpah serapah. Sementara keringat dan air liurnya memercik mengenai orang-orang yang di bawah, yang penuh harap, menengadahkan, mengharap dapat hadiah. Orang di atas dengan angkuh terus berteriak sambil memasukkan tiap hadiah ke dalam baju dan celananya. Orang di bawah mulai berteriak minta bagiannya. Orang di atas terus tertawa dan tertawa. Orang di bawah mulai hilang kesabaran. Mereka mulai menggoyangkan pohon pinang, makin lama makin bergoyang. Turun, turun, turun. Orang di atas terombang-ambing diiringi tawa dan teriak ketakutan. Orang di bawah semakin beringas, mereka siap menumbangkan pohon. Pada saat yang paling kritis, pohon pinang roboh. Orang di atas terpelanting, orang di bawah terhimpit pohon. Hadiah berceceran di mana-mana, diperebutkan oleh penonton yang tak punya andil apa-apa. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Tadi apa judulnya Kak? Panjat Pohon Pinang. Panjat Pohon Pinang. Sangat relate sekali ya Iya. dengan situasi kita saat ini.
dengan semarak berlomba-lomba juga ada juga di beberapa daerah di beberapa titik Sumatera Selatan mengadakan lomba panjat pinang ya. Oke, jadi dibuat sebuah puisi. Ini puisinya sudah lama Kak? Ini puisi dari Z.A. Narasinga yang merupakan deklamator senior dari Sanggar Sastra. Tahun berapa? Ini tahun berapa ya? Ini kayaknya sudah lama. Sudah lama ya. Ya. Oke, tapi bisa relate sampai sekarang ya? Iya. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini dari puisi ini kalau Kak Pili boleh tahu nih, kalau dari Kaira ya. Kaira bisa menyenangi puisi itu sejak kapan Kaira? Sebetulnya pertama kali Kaira itu dikenalkan dengan puisi oleh guru bahasa Indonesia Kaira saat Kaira duduk di bangku SD. Oke. Udah sekitar 8 tahun yang lalu mungkin. Saat itu pertama kali Kaira diajak untuk memahami puisi terlebih dahulu, kemudian diajak untuk ikut lomba Kak. Dan ternyata seru ya baca puisi, menyenangkan sekali. Dan kadang-kadang puisi-puisi lama itu masih relate banget sama kehidupan kita sekarang, betul kan Kak? Benar banget. Jadi kayak misalnya nih pada saat itu yang saat Kaira sedang baca, kebetulan lagi relate banget dengan emosi Kaira, jadi bisa sekalian diluapkan, itu rasanya menyenangkan sekali. Dan mulai dari sana Kaira mulai menekuni puisi dan ikut lomba-lomba lebih sering lagi begitu. Oke. Nah, tentunya ini kalau dari puisi ini juga kan beda nih pelafalannya dengan kata-kata biasa nih. Kan ada juga intonasi yang harus dipelajari. Terus juga kayak teknik membulatkan suara Kak ya. Betul nggak? Iya, benar. Nah, ini gimana Kaira proses belajarnya? Kalau Kaira alhamdulillah dibina langsung sama guru. Jadi ya memang lama Kak proses belajarnya. Dan butuh latihan bertahun-tahun sampai akhirnya bisa natural, bisa suaranya menjadi bulat dan baik ketika melafalkan sebuah kata. Dan juga ya betul sekali bahwa ada beberapa huruf-huruf ya Kak ya dalam puisi yang memang harus kita lafalkan dengan jelas dan benar. Ada penekanan gitu ya? Ada penekanan, betul. Dan juga seperti salah ada H di belakangnya tidak boleh kita hilangkan, dan salah tidak ada H di belakangnya. Itu salah satu yang penting dalam puisi yang Kaira pelajari dari guru Kaira. Oke, wow. Jadi fun fact-nya banyak ya Betul. yang didapatkan oleh Kaira pribadi. Nah, kalau Gania bener gak sih? Goni. Goni ya. Iya, kalau Gonia sendiri kenapa Gonia akhirnya bisa menyenangi puisi juga? Sebenarnya yang lomba kemarin itu first time Rahmi Kak. Oh, Rahmi. Iya. Rahmi itu sebenarnya tertarik ikut puisi itu dari sejak SMP. Tapi emang kebetulan di situ Rahmi itu masih belum paham gimana dan juga masih belum berani. Sejujurnya juga sekarang Rahmi sebetulnya belum paham puisi itu gimana intonasinya, masih belajar cara membulatkan suara. Dan juga kemarin sempat ragu buat ikut lomba itu karena itu first time Rahmi, dan alhamdulillahnya kemarin Rahmi bisa menampilkan yang terbaik. Walaupun emang mungkin belum menang, karena juga kemarin Rahmi kagum banget ngelihat pesertanya luar biasa banget. Kemarin sama Kaira gimana? Satu Enggak perlombaan, oh beda. Satu perlombaan. Satu tapi, perlombaan. Saya datang pagi tapi habis itu pulang bentar karena kemarin saya kebetulan dapat nomor antriannya lama banget Kak, nomor 51 urutannya. Hampir di ujung-ujung gitu ya? Iya. Jadi datang ngambil nomor urutan, pulang sebentar. Jadi kayaknya nggak lihat deh Kaira kemarin. Tapi seenggaknya kan bisa nge-treatment dulu ya. Iya. Ngeliat yang lain juga dulu. Oke. Benar-benar. Oke. Nah, Kak Albab gimana nih Kak perkembangan sanggar sastra nih atau mungkin puisi nih saat ini di kalangan anak-anak muda nih Kak? Ya, alhamdulillah kemarin ketika Sanggar Sastra mengadakan lomba itu antusiasnya luar biasa dari anak-anak sekolah tingkat SMA dan juga kuliah mahasiswa. Jadi yang memang benar-benar puisi ini bukan sekedar untuk ya, kadang anak-anak sekarang kan suka untuk mengolah kata-kata dengan indah. Hanya saja belum ada tempat bagi mereka yang belum mereka ketahui. Nah, di Sanggar Sastra inilah kami menyiapkan tempat untuk mahasiswa ataupun siswa yang hobi ataupun berminat di dunia sastra. Oke. Makanya disalurkan dengan salah satunya itu lomba puisi di acara Sanggar Sastra kemarin.
Oke, iya bener. Jadi daripada dipendam sendiri ya, yang Iya, hobi benar. nulis, hobi membuat baca. merangkai kata-kata, kenapa nggak dibuat sebuah puisi gitu Iya, kan? benar. Oke, karena di balik puisi juga, siapa tahu dan nanti bisa jadi syair lagu ya. Ya bisa jadi. Karena itu kan masih satu kesatuan. Oke lah kalau gitu. Kita break dulu ya. Iya, baik. Kita break dulu, nanti kita balik lagi. Tentunya masih bersama dengan Sanggar Sastra segmentasi pada malam hari ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau sudah Agustusan, rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Lomba yang satu ini selalu menjadi favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, panjat pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak Batang Pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim. Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran kenapa ya saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah. .4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra dengan topik generasi muda, merdeka dan berprestasi. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital.
yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga menantikan kehadiran Anda yang mau berpartisipasi bersama kami. Silakan saja di 082179279090 via WhatsApp, atau bisa juga langsung via telepon di 0711369977. Oke, kita kembali ke ketiga narasumber kita. Ada Kak Albab, Rahmi, dan juga Khaira. Kita sapa kembali ya. Oke, sepertinya sudah banyak nih yang gabung juga nih di via YouTube kita yang mengisi live chat kolom komentar. Coba kita intip ada siapa aja ya. Oke, ada Kristina Dewi. Oke, Khaira dan Rahmi, kalianlah generasi yang berprestasi itu. Sukses selalu ya. Amin. Buat Kak Albab dan juga host, tetap semangat. Masih ada kesuksesan buat kalian. Amin. Wow, ada juga Seiya. Terus ada Zamira. Oke, pokoknya fun ya yang nonton kita di via YouTube. Oke, kita kembali lagi ke topik Kak Albab, Khaira dan juga Rahmi, generasi muda, merdeka dan juga berprestasi. Oke, pilih mau ke Kak Albab dulu ya. Oke, Kak Albab gimana nih Kak? Kira-kira tantangan Kak, tantangan yang Kak Albab alami mungkin dalam menyuarakan sanggar sastra ini kepada adik-adik atau generasi muda saat ini biar mereka tuh kayak lebih aware lagi, lebih berminat gitu Kak. Silakan. Iya. Sebenarnya kan dunia puisi ini luas dan sudah banyak diketahui, khususnya untuk pelajar dan juga mahasiswa. Oke. Nah, yang sering terjadi adalah bagaimana untuk meningkatkan minat mereka. Kadang malu, kadang ragu, Gengsi tadi ya. gengsi. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya kita ini untuk membuat mereka berani mencoba terlebih dahulu, seperti Rahmi tadi kan, baru pertama kali mencoba, langsung mencoba lomba puisi di Sanggar Sastra Ibarat tingkat Kota Palembang. Jadi minat bakat yang akan tersalurkan itu diawali dengan mencoba. Tanpa mencoba itu kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Jadi PR yang paling besar adalah bagaimana untuk generasi muda ini mencoba. Sudah tahu hal yang baik, bagaimana caranya untuk bisa mencoba untuk memulainya. Oke, baik. Memang harus dicoba dulu Kak ya. Dicoba, kalau misalkan nggak dicoba ya kita nggak tahu juga hasilnya. Oke, pokoknya jangan gengsi aja lah, buang hal-hal tersebut karena kan ini kan salah satu kegiatan yang positif juga kan ya. Oke, nah kalau Khaira sendiri, Khaira main sosial media nggak? Tuh, main dong. Main juga ya. Khaira ini juga nggak sih kayak menyuarakan juga nggak sih kayak sanggar sastra ini atau puisi gitu lewat sosial media dari Khaira pribadi? Oke, jadi sebelumnya Khaira tentang sanggar sastra ini baru Khaira tahu dan Khaira kenal dari lomba RRI ini. Khaira baru kenal tentang sanggar sastra, bahwa ada wadah yang menampung banyak sekali masyarakat yang minatnya memang di sastra, ya bisa bergabung di sanggar sastra ini. Dan kalau Khaira pribadi sebenarnya Khaira itu pendongeng Kak. Pada dasarnya Khaira adalah seorang pendongeng. Jadi lebih banyak di sosial media adalah yang berhubungan dengan dongeng yang Khaira siarkan ke masyarakat, begitu. Oke, jadi membuat konten-konten juga kah? Sempat membuat konten, tapi tidak terlalu aktif untuk bikin konten ke sosial media. Oke, tapi arah-arah ke sana ada ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih perubahan yang Khaira alami setelah Khaira aktif mengikuti Sanggar Sastra Khaira? Setelah Khaira aktif ikut Sanggar Sastra, Khaira jadi tahu lebih banyak Kak bahwa memang ada wadah yang menampung khusus untuk masyarakat yang minatnya memang di sini. Jadi Khaira seneng banget karena ya melihat banyak sekali masyarakat yang memang minatnya sama begitu. Jadi bisa sharing-sharing dan hari ini ketemu langsung sama Kak Alba, bisa sharing langsung pengalaman, apalagi beliau dari Sanggar Sastra begitu. Oke. Nah kalau Khaira sudah ini juga nggak sih belajar nulis puisi juga nggak? Kalau belajar nulis sempat Kak. Pernah iya. Tentang apa sih? Tentang kalau anak muda tentang apa? Tentang kasmaran. Pernah sempat nulis tentang mama papa gitu. Itu saat SMP sih, tentang teman-teman. Pernah waktu itu lagi berantem sama teman dan itu lagi masa-masa suka banget sama puisi. Jadi aku bikin
agak alay sih. Agak alay ya, karena nggak ada pengetahuan sebenarnya untuk bikin, apalagi kata-kata yang majas-majas khusus yang itu masih kan otodidak ya? Masih otodidak. Jadi kayak ya ada deh Kak. Gitu. Ada. Tapi saat ini setelah aktif di Sanggar Sastra, Kaira sharing-sharing juga kah? Misalkan cara membuat puisi yang tepat gitu. Kaira kalau di kelas saat ada pelajaran kan, kami di SMA ini juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang materi puisi. Kaira sharing sama teman-teman bagaimana cara selain menulis kami juga diminta untuk membacakan. Ya, yang paling banyak Kaira sharing itu untuk cara membacakannya untuk puisi begitu. Oke, wow. Berarti siapa tahu nanti dengan aktif menulis gitu ya bisa menjadi salah satu penulis puisi juga nih, bisa menambah koleksi-koleksi puisi yang keren ya. Oke, nah kalau Rahmi kira-kira setelah Rahmi aktif dengan belajar tentang puisi dan juga di Sanggar Sastra ini, kira-kira apa nih fun fact yang didapatkan gitu? Terus kayak misalkan aku tuh jadi kayak gini loh setelah mengikuti Sanggar Sastra gitu. Sebenarnya jadi lebih percaya diri Kak. Karena kemarin itu sempat ragu banget, itu urutan nomornya udah terakhir, jurinya pasti udah nggak fresh lagi dong, udah mau, aduh capek banget ini pasti. Di situ Rahmi tuh nggak percaya diri sebenarnya, takut karena juga pesertanya di situ banyak. Tapi Rahmi lawan aja, harus bisa percaya diri. Ini first time Rahmi harus bisa nampilin terbaik. Dari Sanggar Sastra kemarin Rahmi jadi lebih percaya diri untuk ikut-ikut lomba lainnya. Sempat ikut lomba debat juga kemarin. Oke, nah kira-kira Rahmi kalau misalkan kita boleh mengkritik diri kita sendiri gitu ya, kira-kira Rahmi kemarin kalau misalkan waktu bisa diputar, bisa diulang gitu, Rahmi pengen apa nih yang pengen Rahmi perbaiki dari penampilan Rahmi kemarin? Rahmi pengen benar-benar coba belajar gimana intonasinya yang benar. Soalnya Rahmi kemarin juga ngerasa intonasi Rahmi kurang, suara Rahmi juga kurang bulat. Ada juga beberapa kata kemarin Rahmi kayaknya kurang benar, kayak kata Kaira tadi. Kalau misalnya salah, kalau ada hanya tuh hanya harus dibaca. Harus ditekankan juga ya, salah. Kesalahan gitu. Rahmi kemarin ada kalimat yang kadang mungkin kayak Ampera kemarin Kak. Senja di jembatan Ampera. Karena kan awamnya kita nyebut Ampera ya Ampera. Tapi ternyata kata Bapak jurinya kemarin yang benar itu Ampera. Jadi di situ Rahmi tuh belajar, oh ternyata puisi itu nggak semudah yang dibayangin gitu. Harus benar-benar belajar gimana cara penyebutannya, penekanannya, intonasinya, dan banyak lagi. Oke, jadi lewat itu banyak sekali hal-hal yang dipelajari oleh Rahmi ya? Iya, banyak banget Kak. Masih ketagihan mau ikut lomba lagi? Masih ketagihan Kak. Ini niatnya lagi cari nih lomba puisi. Oke, mudah-mudahan RRI akan terus ya. Amin. Akan terus memberikan wadah, nantinya juga akan kita ciptakan lagi generasi-generasi terbaik di bidang puisi ini. Karena ini kan salah satu hal yang sebenarnya kayak jarang juga loh kayak diminati anak-anak muda Kak ya, betul nggak? Karena sekarang anak muda lebih senangnya ke vokal gitu ya, ke nyanyi gitu ya, yang lebih viral. Ternyata di balik itu kan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang estetik juga lah, yang mengandung keindahan gitu ya, yang harus kita lestarikan juga. Oke. Nah Kak Albab, kira-kira setelah menyelenggarakan acara kemarin Kak ya. Nah pastinya Kak Albab sudah melihat nih bibit-bibit dari anak-anak ini yang kira-kira memang berpotensi untuk di Sanggar Sastra atau mungkin membacakan sebuah puisi. Nah kira-kira Kak Albab nantinya bakal ada gebrakan apa lagi nih dari Sanggar Sastra yang akan diciptakan? Sepertinya kalau Sanggar Sastra itu biasanya ya masih tetap untuk perlombaan pembacaan puisi. Nah, mungkin nanti bisa ya kita musyawarahkan bersama, mungkin lomba untuk mencipta. Ya kan kalau selama ini kan lomba membaca. Nah, sekarang mungkin nanti bisa untuk didiskusikan mengadakan lomba mencipta puisi. Oke, berarti yang nulis pesertanya sendiri? Iya, pesertanya sendiri. Wow. Atau bila perlu mencipta dan membaca puisi itu. Iya, jadi tantangannya lebih. Tapi ini loh kesempatan emas loh sebenarnya ya. Bisa kalian ini kan juga manfaatkan dengan baik. Iya, karena begini, ada yang hanya bisa menulis, dia sulit untuk membaca. Ada yang bisa membaca, sulit untuk menulis. Nah, jadi kita membuat bagaimana dua-duanya itu bisa untuk seimbang berkesinambungan antara yang menulis dan membaca.
Oke. Mudah-mudahan ya. Iya, benar. Amin, amin. Nah, Kak Albab, kira-kira Kak Albab kalau pilih boleh tahu sedikit Kak Albab. Ini kalau dari sekolah-sekolah nih, terkhusus untuk yang ada di Kota Palembang, sepengetahuan Kak Albab mungkin. Saat ini support terhadap ini masuk ke mata pelajaran umum kah atau ekstrakurikuler kalau puisi seperti ini? Puisi itu ada di mata pelajaran. Kalau nggak salah SMP juga ada mata pelajaran untuk pembacaan puisi sampai ke SMA. Untuk penerapannya saat ini seperti apa Kak? Jadi guru-guru bahasa Indonesia itu yang biasanya memberikan materi yang sudah ada di buku pelajaran untuk bisa dikembangkan, dan mungkin untuk era sekarang disesuaikan dengan pola pikir anak-anak muda sekarang ya. Mungkin yang bentuk puisinya lebih bebas. Kan kalau yang selama ini kan puisinya memang puisi-puisi yang terstruktur. Nah, sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang bisa untuk membuat puisi-puisi yang bebas. Iya. Tergantung dengan ini mood mereka gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita singgung dikit di 17 Agustus ya. 17 Agustus itu HUT Republik Indonesia. Nah, kalau dari Kaira sendiri nih Kaira. Kira-kira kalau Kaira pribadi nih dari Kota Palembang. Kira-kira Kaira ada ini enggak sih? Ada kayak sesuatu hal yang mau ditulis gitu tentang Kota Palembang gitu Kaira? Oke, kalau tentang Kota Palembang yang ingin Kaira tulis, mungkin tempat di mana Kaira tinggal, Kaira tumbuh sampai sekarang. Mungkin itu mau jadi pembahasan yang ingin Kaira bahas di puisi Kaira tentang berbagai memori yang Kaira alami di sana. Khususnya Kaira saat kecil itu paling banyak menghabiskan waktu pergi ke Monpera. Nggak tahu kenapa setiap minggu diajak sama papa ke Monpera. Pokoknya masuk ke sana ngelihat patung, ngelihat semua hal, udah pulang tiap minggu tuh Kak. Jadi mungkin Monpera juga termasuk salah satu yang pengen Kaira tulis kalau untuk puisi. Oke, karena Kaira kan sudah ini juga ya. Berarti kalau sudah sering berarti udah tahu dong ini tentang Monpera gitu ya. Betul. Tapi seperti kata Kak Albab tadi, mungkin Kaira termasuk ke yang bisa baca, tapi kurang kalau buat menulis. Masih perlu bimbingan lagi, perlu belajar lagi. Itu tantangan tersendiri ya. Oke, Kak Albab, kita ke Kak Albab lagi. Kak Albab, menurut Kak Albab, generasi saat ini Kak, generasi Gen Z ya, Gen Alpha juga. Kira-kira kalau menurut Kak Albab sendiri, generasi muda Indonesia ini Kak, terkhusus yang ada di Sumatera Selatan ini, yang benar-benar merdeka, itu generasi yang seperti apa Kak? Atau gimana penerapan dari anak muda ini? Ya, sebenarnya untuk makna kemerdekaan ini, kadang kita ini selalu menuntut hak, tapi lupa akan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kemerdekaan itu harapannya bagaimana kita masyarakat itu melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dan juga mendapatkan hak kita sebagai warga negara, dan juga harusnya antara yang pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya saling berkesinambungan, bersatu, saling menghargai, dan kita juga bisa seperti yang tadi Panjat Pinang, karena penguasa atau pemimpin itu bisa ada di tingkat tertinggi itu karena bantuan atau dorongan dari rakyatnya ataupun orang-orang yang di bawahnya. Oke, karena ada gotong royong tadi ya, iya, benar. Ada sportivitas tadi yang dijalankan. Oke, nah kita ke Kaira sama Rahmi. Ini kita sudah di menit ke-53, luar biasa loh, nggak kerasa ya. Nah, kalau Kaira sama Rahmi nih, kalau misalkan kita boleh berandai-andai untuk kalian berdua ya. Kalau nanti Indonesia ini 10 tahun ke depan gitu, atau 10 tahun atau 15 tahun ke depan dipimpin oleh generasi kalian misalkan. Oke. Indonesia seperti apa sih yang kalian inginkan nih? Kalau dari Rahmi dulu. Indonesia yang kreatif mungkin, karena banyak dari kita itu yang mungkin belum bisa kreatif. Mungkin kalau ada bakat atau keterampilan kadang
nggak ada wadah untuk mengembangkannya. Seperti mungkin menulis isi pikiran itu mungkin bisa aja nanti bikin buku atau bikin puisi Kak. Mungkin dari generasi nanti bisa relate apa yang dia rasakan ketika pemimpinnya bukan generasi dia. Kan mungkin beda Gen Z nih. Ya. Oke, jadi lebih aware lagi terhadap kreativitas anak-anak mudanya ya. Yang kadang sekarang nggak dilirik gitu. Nggak dilirik juga oleh mungkin dari pemerintah setempat atau mungkin dari sesama kalian misalkan ya. Oke, kalau dari Kaira gimana Kaira? Kalau boleh berandai-andai, Kaira harap Indonesia yang dipimpin oleh generasi muda yang penuh dengan cerdas dan semangat. Kaira harap pemimpinnya adalah orang yang bertanggung jawab, kemudian orang yang jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan benar-benar menerapkan itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Amin. Dan betul sekali kata Rahmi tadi, aku juga berharap banget bahwa generasi muda banyak diberikan kesempatan dan juga wadah bagi mereka untuk menuangkan kreativitasnya. Karena sebenarnya banyak sekali ya kreativitas bangsa yang tidak terekspos, tidak terekspos ke publik. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang tinggalnya di daerah terpencil, yang susah untuk bisa dilihat oleh pemerintah. Dan ya itulah harapan Kaira untuk pemimpin selanjutnya. Amin. Soalnya kan pasti 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun lagi Indonesia ini akan berada di seangkatan kalian gitu ya. Berada di tangan Gen Z nanti. Iya, jadi kita memang betul harus menjadi anak muda yang berkualitas dan juga berintegritas. Nah, kalau dari Kak Albab, silakan Kak Albab. Mungkin ada pesan-pesan Kak Albab yang ingin disampaikan untuk para generasi muda untuk lebih aware lagi terhadap puisi atau mungkin sanggar sastra, biar sanggar sastra di Sumatera Selatan ini makin maju lagi. Silakan Kak. Ya, ini khususnya untuk sahabat pencinta sastra. Jadi kalau untuk pendengar di RRI ini untuk acara sanggar sastra itu namanya sahabat pencinta sastra. Jadi untuk sahabat pencinta sastra dimanapun berada yang sedang mendengarkan, ayo sama-sama kita bagikan informasi tentang sanggar sastra ini khususnya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Ini bukan, kalau selama ini kan pemikirannya puisi sanggar sastra ini untuk orang-orang yang tua ya. Nah, sekarang kita sudah berbeda, kita sudah berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan zamannya. Ya, jadi untuk para sahabat pencinta sastra untuk bisa saling membagikan informasi-informasi baik itu tentang puisi ataupun sastra ke teman-temannya, dan juga yang sudah mulai tertarik ataupun sudah mulai menunjukkan prestasi-prestasi ini bisa untuk dikembangkan dan juga untuk dieksplor lagi. Ya, karena minat itu kadang dengan cara melihat, misalnya Rahmi melihat Kaira. Ini bisa juara nih. Nah, itu kan menambah semangat mereka. Bagaimana aku bisa seperti Kaira. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai penikmat, kita juga harus menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, bagaimana caranya, kenapa dia bisa, saya enggak. Seperti itu. Oke, pokoknya semuanya ada waktu masing-masing ya. Yang penting harus selalu diniatkan dan juga berusaha dengan maksimal dengan apa yang harus kita capai. Oke, wah luar biasa sekali nih Kak Albab, Rahmi dan juga Kaira. Terima kasih. Sama-sama. Di kesempatan malam hari ini sudah banyak sekali memberikan informasi dan juga membacakan puisi yang sangat indah tadi ya. Untuk pilih pribadi dan juga para pendengar. Ini fun fact sekali, ini baru pertama pilih bawa sanggar sastra ini. Dan juga sangat luar biasa sekali. Jadi ketagihan kan mau jadwal hari Senin terus. Oke, biar ketemu terus sama teman-teman sanggar sastra. Oke, sukses selalu untuk Kak Albab, Kaira dan juga Rahmi. Mudah-mudahan makin prestasinya makin keren dan juga bisa berlaga di nasional. Amin ya. Amin. Gak ada yang gak mungkin kalau misalkan semuanya dijalankan dengan baik. Mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya pada malam hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas segmen Sanggar Sastra di kesempatan malam hari ini dengan topik generasi muda merdeka dan berprestasi bersama dengan deklamator Sanggar Sastra dan pelatih teater Mandua Palembang,
Kak Albab Al-Hoir, Rahmi Gonia, peserta Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari SMK Negeri 1 Palembang, dan juga juara 2 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari SMA Negeri 17 Palembang, Kaira Raisya Putri. Dan kembali kami informasikan di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti, kami akan update informasi untuk Anda di Pas Jam Pro 1. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra